Negeri 1. Hai. Hai dulu. Hai. Siapa nama? Nama Muhammad Zaki Mursal Laya, biasa dipanggil Zaki. Oke, kita sudah bersama Zaki. Bagaimana tadi tanggapan tanggapan acara mimbar agama Islam? Bagaimana menurut Zaki? Masya Allah banget sih. Wait a minute. What's up mate, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bil. Jadi ini alhamdulillah udah kesekian kalinya kita di TVRI lagi diundang dengan kepala reduk apa? Pengarah acara. Hah? Pengarah acara. Oh God. Oh God. Ini di sini ada Om Udi, agak hujan ya di sini. Jadi hari ini aku dikasih kesempatan buat jadi host di mimbar agama Islam, tayangan yang setiap minggu ya. Setiap minggu ada di setiap hari Kamis sore di TVRI Sulawesi Utara. Ini program yang luar biasa karena nanti kita bakalan dengar materi-materi tausiah yang sangat-sangat menarik. Apalagi judul hari ini yang bakalan aku bawa, bukan aku bawa, tapi aku bawa acaranya gitu lah ya. Move on you. Ini pasti anak muda udah pada mungkin yang pada gagal move on. Ini bakalan seru banget. Dan hari ini kita punya narasumber Ustadz Supriyadi SAG MPDI. Beliau itu Ketua Asosiasi Guru PAI Indonesia Sulawesi Utara. Ketuanya di Sulawesi Utara ini Guru PAI Indonesia, Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Sulawesi Utara. PAI. Ya. Dan juga mengajar di SMA Negeri 1 Manado tentunya. Guru PAI-nya. Jalannya seperti biasa. Kita kesini. Kalau kemarin kan KAI udah sempet. Kalau KAI udah, saya juga harus. Nah, ini audiensnya dari ini anak SMA ini Mantebatin lagi. Dan hari ini audiens kita itu anak-anak Rohis SMA Negeri 1 Manado, dan juga ada dari anak OSIM Man Model kelas keterampilan Manado. Di sini tuh ya videonya gitu. Aku udah beberapa kali ya, nggak tahu juga sih. Waktu Wamun di sini, pokoknya di sini terus sudah banyak. Oke, di sana udah ada anak-anak, ada Mutmainah. Di mana teman saya? Di sana ya, mereka nanti habis ini kita tanya-tanyain mereka, tapi aku mau siap-siap dulu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Boleh dari Om Edi? Coba. Oke guys, kita sudah selesai tadi, luar biasa banget. Nanti fullnya ya lihat aja, bisa ke channel TVRI atau nanti insya Allah kita bakalan upload di sini juga. Oke. Nanti kita bakalan tanya-tanya dulu sama Ustadz juga. Kita bakalan bikin apa? Bikin vlog lah. Oke. Jadi kalian udah lihat kan tadi kalau di TV tuh ya sistemnya gitu, kalau lagi live ya. Ada yang dari sananya udah ngatur, udah cari ya mic-nya nggak pasang. Ya guys ya. Nah, Om Udi bagaimana tadi? Lancar alhamdulillah. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan. Kalau Om Udi tidak memberikan kesempatan kan saya tidak mempunyai kesempatan. Jadi kita sudah bersama dengan Om Udi di sini. Halo. Jadi Om Udi ini program direct, pengarah acara yang ada di TVRI Solo. Nah, aku beberapa kali masuk ke sini itu didampingi juga sama Om Udi. Tadi juga bisa MC di acara Mimbar Islam itu karena diberikan kesempatan oleh Om Udi. Nah, Om Udi, Bila kan sebenarnya masih bisa dibilang masih anak-anak ya, belum ada KTP nih ceritanya. Tapi kenapa Om Udi bisa memberikan kepercayaan untuk menjadi MC, atau bukan cuma Bila sebenarnya yang Bila, tapi ada banyak anak-anak yang masih muda yang Om Udi berikan kepercayaan untuk menjadi MC di acara-acara bahkan live di TVRI. Itu apa motivasinya Om Udi untuk membuat anak-anak muda ini oh ya udah coba gitu? Terima kasih, karena pada dasarnya pemahaman orang kan itu TVRI jadul. Oke. TVRI itu ada di kalangan seumur-umur yang 50-an ke atas, karena usia TVRI yang 60 kan. Misalnya Agustus 64 usia ke 60. Sehingga sekarang kan zaman milenial, sehingga bagaimana kita memberikan kesempatan kepada anak-anak muda sehingga kemudian mereka bisa juga untuk menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa TVRI ini milik pemerintah. TVRI ini TV publik, milik pemerintah, milik orang bersama. Jadi konten-kontennya itu diharapkan bisa mencerdaskan dan mencerahkan. Apalagi sekarang kan kita berada di zaman yang seakan-akan berada di hutan belantara konten. Oh, iya, tapi TVRI tetap konsisten di acara-acara yang bisa mengedukasi, walaupun dengan segala keterbatasan TVRI miliki yang mungkin Dedek Bila juga bisa melihat dari keterbatasan TVRI yang ada, tapi TVRI konsisten, istiqomah seperti yang Ustaz dapatkan tadi. TVRI istiqomah dengan TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Untuk hashtag sekarang yang 60 tahun terus merawat negeri. Jadi bagaimana TVRI menjadi pemersatu bangsa, kemudian juga terus merawat negeri. Jadi kepada Dedek Nabila ini dan kepada rekan-rekan, kami harapkan bisa menjadi agen dari TVRI, bagaimana kemudian bisa membawa nama bisa menjelaskan ke rekan-rekan bahwa TVRI itu bukan soal jadulnya, tapi bagaimana dia memiliki peran untuk menjaga budaya bangsa, menjaga persatuan bangsa. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk adaptasi dan penyesuaian dari TVRI juga ya. Kalau memang sekarang memang banyak konsumennya adalah generasi milenial dan Gen Z, maka diberikan kesempatan juga untuk generasi milenial dan Gen Z tadi untuk ya coba kalian yang bawakan acara ini, sampaikan dengan cara kalian ya, biar kita juga tahu bahwa media kita bukan hanya YouTube yang sekarang lagi, wah di situ konten udah bermacam-macam, dari positif negatif banget, positif banget udah ada. Bukan cuma Instagram, TikTok yang bisa kita scroll tanpa ada ujung gitu. Artinya bisa saya sampaikan juga kepada Dedek Nabila, saya teringat perkataan teman saya yang beliau adalah seorang plagiat atau penggiat media sosial. Bagaimana kita bukan hanya terjebak memberikan suatu pandangan kepada buruknya konten-konten di Facebook, tapi kita tidak punya kontribusi bagaimana kita memberikan tayangan-tayangan yang bisa menjadi penyeimbang. Iya. Jadi kalau cuma sebatas ini kan negatif, tapi kita tidak bisa mengisi dengan hal positif.
Kemudian kayak tadi yang Pak Ustadz Supriyadi bilang, bagaimana kita membina supaya menjadi masyarakat yang Islam yang moderat. Islam moderat itu yang seperti Ustadz jelaskan, karena beliau juga adalah guru saya di literasi keagamaan. Jadi moderat itu bukan berada di tengah-tengah, tidak liberal, tidak ekstrim. Jadi moderat itu ketika 1, 2, 3, angka 2 itu moderat. Tapi kalau angka 1 sampai 10, angka 2 itu bukan moderat. Jadi moderat itu bagaimana jangan ke kiri, jangan ke kanan, jangan liberal, jangan ekstrim. Jadi kalau dia liberal, dia tidak moderat. Kalau dia ekstrim, dia tidak moderat juga, ya kan? Jadi mesti berada di tengah-tengah. Oke. Nah, ini sudah ada guru kita juga di sini, masya Allah. Ustadz, silakan. Nah, ini Ustadz, Ustadz di sini. Oke. Siap. Kita ganti lagi. Oke. Masya Allah Ustadz, ini Bila sudah lihat beberapa kali juga Ustadz di mimbar agama Islam, mengikuti juga Ustadz. Kalau tadi kita bahas move on ya. Iya. Kalau tadi kita bahas move on, kali ini kita mau bahas apa ya? Nah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ustadz sampaikan juga untuk Gen Z dan penonton-penonton yang ada di channel Ideal Production tentang move on, masih berkaitan dengan move on, bisa Ustadz? Silakan. Artinya begini, bahwa saat kita mengeluti dunia remaja, itu sebenarnya dunia yang sangat-sangat berharga sekali. Saya kalau misalnya diberi kesempatan, saya masih ingin kembali remaja. Kenapa? Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita remaja. Sehingga sekarang pun ya, ketika saya masih menjadi seorang guru, saya masih tetap berkutat dengan anak-anak remaja. Untuk apa? Untuk mengawal mereka, mendampingi mereka, mengarahkan mereka supaya betul-betul masa remaja mereka terisi dengan hal-hal yang positif. Pesan saya, ketika masa muda ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, imbasnya adalah saat mereka dewasa, saat mereka kemudian menjadi pemimpin di masa depan. Itu akan sangat-sangat bermanfaat. Oh, masa muda kita betul-betul terisi. Hadis Nabi kan menggambarkan seperti itu, ihtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum yang 5. Salah satunya, gunakan masa mudamu sebelum masa tua. Karena kita di masa muda masih banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak sekali, terutama yang membawa manfaat bagi diri setiap pribadi itu. Nah, Bila jadi keinget tadi, sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tapi mungkin tadi kan kita keterbatasan waktu. Oh ya. Nah, Ustadz kan juga ketua AKPAI Sulawesi Utara, dan juga mengajar di mengajar PAI ya di SMA Negeri 1. Nah, Ustadz sebagai guru, sebagai orang tua, gimana sih Ustadz mendekati anak-anak remaja, memahami mereka dan mengajak mereka untuk move on tadi, mulai ke habits yang lebih baik lagi gitu. Gimana sih Ustadz? Ya, selama ini terus terang ya, memang saya masih, tadi saya bilang bahwa saya masih tetap bertahan untuk mengajar di khususnya anak-anak remaja usia-usia SMA. Karena apa? Usia mereka tuh rentan, banyak pengaruh-pengaruh yang bisa timbul. Kenapa banyak anak-anak yang gak suka gurunya? Mohon maaf ini ya, ada kan ketika kita jadi anak sekolah juga, saya suka guru itu, saya nggak suka guru itu, kan dengan karakter gurunya masing-masing. Ada yang bilang, wah killer yang guru itu, kalau ini mah baik ya. Okay. Saya suka, artinya saya suka dengan mereka karena itu tadi, prospek ke depan yang tidak hanya berimplikasi pada kehidupan masa depan mereka, tapi juga masa depan saya. Ketika saya mampu membekali mereka dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka itu berimplikasi juga insya Allah sebagai amal jariah untuk saya kelak. Nah, bagaimana saya mendekati mereka? Tentu kita pun sebagai seorang pendidik, seorang guru perlu mempelajari mereka ini stylenya seperti apa. Ya, saya mungkin pernah juga ada di sekolah yang tidak semua anak-anak itu baik, mereka berperilaku tidak baik. Disitulah kemudian kita harus pintar-pintar mempelajari dan bagaimana supaya bisa masuk ke dunia mereka.
Saya mencontohkan kenapa Rohis kita itu di SMA 1 kemudian dibilang wah ini Rohis aktif, banyak kegiatannya. Sebenarnya kembali ke kita sebagai pembina, mau nggak kita mendampingi gitu. Jadi ada apa-apa konsultasi, mau nggak kita kemudian membimbing mereka. Sebab kalau dibiarkan ya mereka tidak punya arah, nggak punya pedoman, gitu, bebas. Nah, kita yang coba kemudian mereka maunya seperti ini. Kita ketika bisa melihat kemauan mereka seperti apa, maka disitulah kita arahkan mereka. Katakan anak-anak ini sukanya gaul-gaul ke kafe, atau mungkin ke mall gitu ya. Gak apa-apa, sekali-kali kita ajak mereka gitu, ayo kita tasbih di mall misalnya. Bentuk tasbih ini pun kan kalau kita di sini bisa dalam berbagai macam bentuk. Tidak melulu tasbih itu harus kita duduk kasih ceramah gitu, enggak. Jadi dalam dialog kita yang terbuka itu juga di sana kan penanaman nilai-nilai. Sekali waktu saya mengajak mereka nobar gitu ya, noren gitu, nonton bareng. Ketika ada film ini saya lihat ini punya nilai edukasi, film ini punya nilai religi, film ini punya nilai yang nanti akan menanamkan ke anak-anak ini suatu yang luar biasa untuk masa depan. Saya ajak mereka, meskipun harus beli tiket masing-masing gitu. Ayo kita nonton bareng. Kapan? Oh, nanti pulang sekolah. Datanya berapa tiketnya nih? Satu orang kita minta, oh kamu beli tiket aja. Bahkan satu studio itu saya dan anak-anak itu full gitu ya. Jadi ada banyak cara yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk kemudian mengisi masa muda mereka demi masa depan. Itu akan menjadi satu kesan tersendiri. Ternyata kalau ngomongin soal move on, kalau ngomongin tentang gimana sih cara kita merangkul anak-anak muda yang kayak Bila, ternyata dakwah itu atau cara memanggil kepada kebaikan bukan melulu tentang ceramah ya Ustaz, Ya, tapi ada banyak cara yang mungkin memang cara itu yang bisa lebih ampuh untuk ngajak kita, untuk melembutkan hati kita, biar oh ternyata belajar agama tuh nggak garing, nggak bosen gitu. Ternyata belajar agama bisa dari nonton film, bisa dari ini, dari itu. Jadi ternyata sekarang dakwah bukan cuma ceramah doang. Okay. Dan tidak semuanya punya kemampuan ceramah kan. Yeah. Ada orang ceramah ngebosenin gitu kan. Okay. Dia nggak bisa menguasai, jadi retorikanya garing misalnya. Terus kalau kita kemudian hanya berpegang di situ, mungkin zaman akan terus berubah. Ke depan kita tidak tahu lagi seperti apa. Maka bahasa-bahasa yang saya gunakan itu juga, misalnya, guys, nggak gitu juga guys, gitu kan. Artinya itu salah satu pendekatan karena Ustadz juga paham. Tahu gitu, Ustadz nih. Gitu. Artinya Ustadz paham juga ketika nggak gitu juga keles misalnya kan. Artinya mendekati mereka dengan dunia mereka akan membuat kita semakin dekat. Iya, luar biasa. Jadi tadi ini saking banyak insight yang kita dapat dari yang tadinya cuma bahas move on, sekarang kita jadi tahu bahwa ternyata ya gitu, untuk dakwah, untuk ngajak ke kebaikan bukan melulu tentang kita ngomong di depan orang, berseru gitu misalnya, teriak ini yang baik gitu, enggak. Ternyata ada banyak cara. Mungkin bisa juga dari postingan-postingan kita ya Ustaz. Kita nggak tahu hidayah itu datang ke kita lewat mana. Bisa kadang ada orang yang cuma lihat postingan, wah Masya Allah, jadi lembut hatinya atau gimana, Masya Allah. Nah, jadi Ustaz, terima kasih banyak, kasih banyak ilmu buat Mate di Aibil Production. Jadi ya syukran Ustaz, syukran. Insya Allah bisa bertemu lagi. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Oke, Mate, mungkin sekian aja untuk behind the scene dan vlog kita hari ini. Semoga bisa seru, kalian bisa menikmatinya dan bisa mendapat insight lah, walaupun ya sedikit, secuil apa, yang penting setidaknya bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari vlog ini. That's it for today video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget sih, karena acara tadi itu jarang dapatkan di tempat lain ya. Contoh Zaki itu bersyukur dengan ada acara ini Zaki ikut, karena banyak juga teman-teman Zaki yang sering nongkrong, terus abis nongkrong mabuk-mabukan.
Nah, Bagate. bagate lah istilahnya. Nah, makanya dari Zaki itu suka untuk mengajak teman-temannya Zaki untuk hijrah bersama-sama. Karena hijrah sama-sama itu kan juga mendapatkan pahala juga besar ke orang ini. Ya gitu sih Kak. Yang lain nanya mau tambah? Sudah sama. Oh sama. Oh begitu ya, sangat kreatif mereka. Jadi jawabannya sama. Mungkin mereka sehati Kompak. guys. Kompak, Ya. sehati jadi jawabannya sama ya. Kebersamaan. Jadi mereka semua ingin mengajak kita hijrah di sini. Yuk sama-sama hijrah. Move on yuk. Boleh mau ajak orang